Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Malam hari ini kita akan merenungkan satu tema, Tuhan pasti mendengar doaku. Sudah ketemu? Jika sudah, mari kita baca bersama-sama Lukas 11 ayat 5 sampai dengan 13. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Amin. Saudara-saudara, minggu yang lalu kita semua belajar bagian ini, di mana diceritakan murid-murid Yesus setelah melihat Yesus selesai berdoa, murid-murid Yesus itu datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, ajari kami berdoa. Nah, tentunya kita semua masih ingat apa definisi doa yang saya berikan berdasarkan teks di dalam Lukas pasal 11. Doa di sini bukan bacaan-bacaan. Ada keyakinan-keyakinan tertentu, bacaan-bacaan. Doa itu bacaan. Jadi kalau kami orang Jawa dulu, sebelum melangkah keluar rumah itu ada jopo montronya. Nah, di sini ada orang Jawa. Jadi ada namanya jopo montro, itu kalimat-kalimat bacaan-bacaan. Jadi doa bukan seperti itu. Doa juga bukan mantra. Doa itu bukan seperti mantra yang bim salah bim setelah dibacakan itu maka terjadi mujizat. Jadi maksud dalam teks kita tentang apa itu doa? Doa adalah suatu hubungan. Doa adalah suatu percakapan. Sehingga dari orang yang berdoa itu terjadi pertukaran pemikiran, terjadi pertukaran ide, terjadi pertukaran kemauan. Itulah definisi doa. Dan saya harap ini menjadi definisi kita semua. Jadi pada waktu para murid berkata, Tuhan, ajari kami berdoa. Di ayat yang pertama, Lukas pasal 11. Murid-murid itu meminta kepada Tuhan Yesus yang adalah gurunya. Kalau dalam bahasa kita, dia berkata begini, Tuhan, ajari kami supaya kami memiliki keterampilan untuk bertukar pikiran dengan Tuhan, untuk kami bertukar ide dengan Tuhan, untuk kami bertukar keinginan dengan Tuhan. Jadi yang dimaksud oleh para murid ini bukan hanya sekedar bacaan, bukan hanya sekedar hafalan, tapi para murid datang kepada Kristus, ajari kami sampai kami punya keahlian, sampai kami punya kemampuan, sampai kami punya kesanggupan yang menetap di dalam diri kami, yaitu kesanggupan, keahlian untuk kami bisa bertukar pikiran, untuk kami bisa bertukar ide, untuk kami bisa bertukar kemauan dengan Bapa di surga. Nah, menjawab pertanyaan murid itu, Tuhan Yesus tidak mengikuti para murid yang mencontohkan Yohanes seperti Yohanes mengajar muridnya. Tapi Yesus mengajari para murid seperti yang dikehendakinya. Apa itu? Di ayat yang kedua, paralel dengan Matius pasal yang ke-6. Apabila kamu berdoa, katakanlah apa? Bapa kami yang ada di surga. Konsep ini saudara-saudara, ini adalah konsep yang sungguh-sungguh baru. Ini adalah konsep yang tidak umum pada waktu itu. Karena apa? Dibagi masyarakat, masih ingat ya minggu yang lalu Yahudi, Tuhan itulah pribadi yang suci, Tuhan adalah pribadi yang agung, sehingga tidak semua orang bisa mendekatinya, tidak semua orang bisa langsung berbicara kepadanya. Itulah sebabnya dibutuhkan para imam, dibutuhkan para pengantara, dan dibutuhkan media pengantara. Bagi masyarakat Yahudi seperti itu. Bagi masyarakat Yunani yang memiliki dewa-dewa persembahan yang banyak itu, Tuhan itu adalah Tuhan yang suka marah. Tuhan yang dewa mereka adalah dewa yang suka cemburu. Kalau pelayananmu, kalau persembahanmu, kalau caramu, kalau perkataanmu tidak benar, bahaya ceritanya. Nah, Tuhan Yesus pada waktu para murid itu datang kepadanya dan minta diajari berdoa, dia memberikan pengajaran yang sama sekali baru. Dia mengatakan, apabila kamu berdoa, katakanlah Bapa kami yang ada di surga. Kata Bapa yang digunakan di dalam ayat yang kedua itu adalah bahasa Yunani pater.
Apa itu? Satu pribadi, kalau disebut pater itu adalah satu pribadi, seorang ayah, seorang bapa yang bertanggung jawab dalam 3 hal. Dia bertanggung jawab menyediakan hidangan bagi keluarganya, makanan bagi keluarganya. Dia bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan keluarganya. Dan dia bertanggung jawab untuk mewariskan nilai-nilai iman, nilai-nilai tradisi keluarganya kepada anak cucunya. Itu yang disebut Bapa. Dan saudara-saudara, lebih daripada semuanya itu, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid dan juga kita semua, pada waktu kita berdoa, ingatlah, kita punya relasi yang spesial. Relasi kita bukanlah seperti kita dengan Tuhan yang suci dan mulia itu, atau relasi kita dengan dewa-dewa yang banyak itu, bukan. Tapi relasi yang Tuhan ajarkan di sini adalah relasi antara orang tua dengan anak. Relasi antara bapa dengan anak. Ini itu satu relasi yang sangat spesial. Dan oleh karena itu saudara-saudara, ketika relasi baru ini diperkenalkan, maka fokus doanya anak-anak Allah pun harus berbeda. Minggu yang lalu saya tanya, kalau kita berdoa, kita tuh banyak bersyukurnya atau banyak mintanya? Kita sepakat kalau kita berdoa, kita banyak mintanya. Kalau ingat baru bersyukur. Betul apa tidak? Betul. Nah, minggu yang lalu di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, ayat yang keempat, kita belajar bahwa fokus hidup murid-murid Kristus bukanlah tentang dirinya lagi. Karena diriku adalah anak Bapa di surga. Apa yang aku makan, minum, dan pakai, itu sudah ada di dalam pemeliharaan Bapa di surga. Amin. Kan firman Tuhan berkata begini, janganlah kamu khawatir. Tentang apa? Apa yang akan kamu makan, minum, dan pakai. Bukankah burung-burung di udara itu atau bunga bakung di padang itu lebih berharga? Kalau burung di udara itu dipelihara oleh Tuhan, kalau bunga bakung itu didandanin sedemikian rupa, apalagi dirimu. Jadi karena kita anak-anak Allah, maka doa kita jangan seperti doa pengemis. Ngerti doa pengemis? Tuhan, minta, Tuhan, minta. Bapamu sudah tahu itu. Ingat di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-8. Dikatakan apa? Sebelum engkau mengatakannya, sebelum lidah bibirmu mengucapkan permohonan kepada Bapa di surga. Kata firman Tuhan apa? Tuhan sudah tahu. Jadi oleh karena itu fokus doanya murid-murid Kristus bukan lagi soal meminta-minta itu, bagian-bagian yang itu tadi. Karena apa? Bapamu di surga nggak usah kamu minta, sudah tahu apa yang diberikan. Oleh karena itu di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, Tuhan mengajarkan kita 3 fokus doa yang baru, yaitu Bapa kami yang di surga. Apa yang pertama? Dikuduskanlah namamu. Setiap murid Kristus harus berdoa demikian ini. Artinya apa? Tuhan, please tolong aku, supaya namamu tidak dipermalukan melalui hidupku. Supaya namamu tidak dipermalukan di dalam kehidupanku. Atau supaya kehidupanku ini tidak menjadi aib bagi engkau adalah Bapakku itu. Jadi doa kita sekarang saudara-saudara, kita perlu berdoa kepada Tuhan. Please Tuhan tolong aku, supaya ketika orang melihat aku, orang melihat cara berpikirku, orang melihat aktivitasku, orang melihat kehidupanku hari-hari, mereka tidak menghujat engkau, tetapi karena mereka melihat bagaimana aku hidup, mereka memuliakan namamu yang ada di surga. Itu doa kita. Itulah yang dimaksud di dalam kitab Matius yang katakan kamu adalah garam dunia dan terang dunia, supaya dunia tahu melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi fokus murid Kristus bukan lagi dirinya sendiri. Fokus doa murid Kristus bukan lagi tentang dagingnya lagi, tapi bagaimana hidupku ini memuliakan nama Tuhan. Amin. Yang kedua, setelah dimuliakan namamu, lalu yang kedua, datanglah kerajaanmu. Minggu yang lalu saya katakan ini doa peperangan.
Karena apa? Pada waktu katakan datanglah kerajaanmu. Kalau saya boleh mengilustrasikan, di dalam diri kita ini ada tahta kerajaan, ada kursi raja. Nah sekarang ini yang seringkali terjadi adalah yang duduk di kursi raja ini bukan Yesus, tapi siapa? Kita. Yesus di mana? Di bawah sebagai hamba kita. Sehingga Tuhan, please kerjakan ini, please tolong ini, please selesaikan ini, please selesaikan ini. Tujuannya apa? Supaya aku nyaman. Sekarang kalau kita jadi murid Kristus harus dirubah. Begitu kita berkata datanglah kerajaan, kita berkata Tuhan please, Engkau duduk di dalam tahta hatiku sebagai Tuhan dan Raja, dan aku sebagai pelayan. Dengan kata lain, ketika Tuhan mendapati ada egoku yang tidak benar, ketika Tuhan melihat ada kesombongan dalam hatiku, ketika Tuhan melihat ada keserakahan di dalam hatiku, ketika Tuhan melihat ada kemalasan di dalam hatiku, ketika Tuhan melihat ada ketidakjujuran dalam hatiku, please Tuhan bereskan itu. Amin. Coba tanya kiri kanannya, kamu siap nggak? Biar nggak tegang, biar nggak tegang. Saya lihat dari depan tadi tegang semua karena khotbahnya lagi marah-marah ini kan. Jadi doa murid Kristus, saudara-saudara, doa jemaat Kairos, bukan lagi minta berkat. Tuhan sudah tahu kau anaknya pasti diberkati itu. Tapi ingat Yakobus pasal 4 kemarin, Bapa di surga tidak akan pernah memberkati kita apabila berkatnya itu menjauhkan kita dari Dia. Bapa di surga tidak akan pernah memberikan kepada kita pemberian-pemberian yang dimana melalui pemberian itu kita justru menjauhi Dia. Dia tidak akan pernah melakukan itu. Bapa di surga akan memberikan berkat-berkatnya yang membuat kita bertumbuh serupa dengan Kristus. Amin. Yang ketiga, pokok atau fokus doa murid Kristus adalah setelah berkomitmen untuk hidup diatur oleh Tuhan, hidup untuk dipimpin oleh Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja, maka yang ketiga, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi seperti di surga. Jadi fokus yang ketiga adalah, Bapa, tolong aku ini yang hidup di perantauan. Ingat, rumah kita di mana? Di surga. Kita ada di dalam bumi ini hidup yang sementara. Sementara aku di perantauan ini, Bapa, tolong aku supaya hidupku seturut dengan kemauan. Amin. Ini pokok doa kita. Bukan lagi supaya kita nyaman, bukan lagi supaya kita enak, bukan lagi supaya kita happy. Tapi fokus doa murid Kristus adalah bagaimana di dalam hidupku hari lepas hari aku mengerjakan firman Tuhan. Bagaimana dalam hidupku hari lepas hari aku melakukan firman Tuhan. Amin. Amin. Amin, Jani. Jadi pada waktu kita berdoa, ingat fokus ini. Jadi besok, mulai besok, apalagi sekarang tim Equip akan doa puasa hari Selasa. Ingat ya, saya ingatin sekarang ya, biar nggak lupa persiapannya. Jangan lupa fokus kita. Ini banknya bisa ganti Kakak Rido. Diganti itu lagi. Fokusnya adalah bukan lagi kepada apa yang menyenangkan hatiku, bukan kepada apa yang membuatku happy, bukan kepada apa yang membuatku nyaman, tetapi kepada apa yang membuat Bapakku senang. Amin. Jadi fokus kita sebagai murid Kristus, saudara-saudara, adalah bagaimana caranya kita ini menyenangkan hati Bapa di surga. Ketika hati kita menyenangkan hati Bapa di surga, maka nggak usah kita minta pun, apa yang dipunya pasti diberi. Nah, tentunya ibu bapak yang sudah punya anak mengerti maksud saya ini. Kalau anak ibu bapak itu nurut tahu ya, nurut, nggak suka bikin jengkel, jujur, dia nggak minta pun sudah kita sediakan. Tapi kalau anak kita tuh hobinya nipu, hobinya bohong,
hobinya nggak jujur. Dia ngomong jujur pun kita rasa tidak jujur. Waktu dia minta, kita kasih nggak? Tanya dulu detail. Mana ada surat nggak dari sekolah? Mana temenmu, gurumu mana? Tanya dulu gurunya. Bener bu, ada iuran sekian? Iya betul, baru dikasih. Begitu dikasih pun, bawa pulang, bawa kwitansi. Karena apa? Anaknya nggak bisa dipercaya. Tapi kalau anaknya bisa dipercaya, bawa surat langsung kita usahakan. Betul apa tidak? Begitu pula dengan Bapa di surga. Jadi fokus kita anak-anak Allah 3 hal. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Di hidupku seperti yang ada di surga. Amin. Ketika 3 fokus ini menjadi doa kita setiap waktu, Tuhan pasti mendengar doa kita. Tuhan pasti mendengar doa kita. Perhatikan sekarang ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-8. Saudara-saudara masih ingat kisah Maria dan Marta? Waktu Marta kedatangan tamu yang banyak, Marta panik. Dan minggu yang waktu itu saya cerita bahwa hari itu ada budaya. Kalau kamu punya tamu dan kamu tidak sanggup melayaninya, maka beritahu tetanggamu. Karena tamu kamu adalah tamu tetanggamu juga. Nah, ini kisah itulah di situ bagian ini. Ayat 5 sampai dengan ayat 8. Itu adalah budaya pada waktu itu di masyarakat Palestina. Itu memiliki budaya namanya ramah tamah yang sangat luar biasa. Jadi ketika dia punya tamu dan dia tidak punya hidangan. Nah ceritanya orang ini nggak punya hidangan. Malam-malam ada tamu datang ke rumahnya, itu sudah merepotkan. Lalu dia tidak punya makanan. Bisa jadi habis makan malam dia datang. Jadi habis makan malam, semua makanan sudah habis, sudah beranjak tidur. Sahabatnya datang ketok pintu masuk. Budaya hari itu setiap tamu harus diberi hidangan. Dia nggak punya. Lalu saudara-saudara, dia datang ke rumah temannya. Tapi di ayat yang ke-8 disebutkan karena sikapnya yang tidak tahu malu itu. Di mana letak tidak tahu malunya? Di sini saudara letaknya. Jadi budaya pada waktu itu, rumah orang-orang Palestina hari itu nggak seperti rumah kita hari ini yang setiap rumah ada banyak kamar. Nah rumah budaya Palestina itu seperti rumah kita ini yang kos-kosan, yang ukuran 3x4 itu, tahu saudara ya, 3x4. Nah model rumahnya seperti itu. Jadi kamar tidur ada di situ, dapur ada di situ, tempat ganti baju ada di situ. Nah, hari itu rumah itu biasanya pintunya dari kayu. Lalu kalau sudah malam, mereka bersiap tidur, pintu ditutup, tikar digelar. Lalu pintu itu ditutup dengan kayu gede. Oh ya, kalau kita di kampung ada yang kayu panjang begitu ditaruh di atasnya, 2 biasanya gitu ya. Nah, jadi kalau sudah waktunya tidur, itu dipasang tikar digelar, selesai sudah. Tidur semua. Nah, begitu ada orang datang ke rumahnya, orang itu bukan hanya membangunkan kepala keluarga, tapi bangunin siapa? Semua dibangunin. Karena apa? Ingat tadi itu, kan kita tidurnya kayak ikan pepes. Tahu ya ikan pepes? Jadi begitu, mikir-mikir, kenapa? Pintu mau dibuka, geser lagi, dibangunin buka lagi, geser lagi. Itulah sikap yang tidak tahu malu. Artinya kemauanmu untuk ketuk pintu tetanggamu di waktu malam itu bukan hanya ngerepotin tapi nyusahin. Oke? Itulah sebabnya di ayat yang ke-8. Karena sikapnya yang tidak tahu malu itu, maka saudaranya itu memberikan 3 roti yang dia minta. Oke, paham di situ? Nah, ingat di ayat yang kedua, pada waktu kamu berdoa, katakanlah Bapa kami yang di surga. Artinya apa? Jika sahabat aja bisa melakukan yang seperti itu, apalagi Bapamu. Dengan kata lain, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kapanpun kita berdoa, dimanapun kita berdoa, apapun kondisi kita berdoa, Bapa kita di surga, tangannya selalu terbuka menyambut kita. Amin. Bapa di surga tidak pernah berkata, aku sibuk, aku lelah dengan doamu itu terus. Tidak pernah itu.
Tidak ada cerita. Bapa di surga kata, gak mau dengar kamu karena kamu menyebalkan. Gak ada cerita itu. Ingat kisah anak yang hilang. Ada si sulung, ada si bungsu. Si bungsu sudah mempermalukan keluarganya sedemikian rupa, buat kesalahan yang begitu fatal, lalu pergi. Ketika dia sudah hancur-hancuran, tidak punya apa-apa lagi, dia memutuskan untuk pulang ke rumah papanya. Dan bilang apa? Nanti kalau aku ketemu papaku, aku akan minta jadi hamba saja. Karena aku tidak layak menjadi seorang anak. Tapi ingat kisah di Alkitab itu katakan apa? Ketika anak itu masih berjalan dari jauh, papanya lihat anaknya yang datang. Apa yang dilakukan papanya? Begitu lihat anaknya yang bungsu tadi itu pulang, apakah dia bersendakap begini dan berkata, udah kebilang kan, begitu kan, rasain mati kamu, begitu? Tidak ya? Hati papanya penuh dengan belas kasihan, lalu apa? Berlari menyambut anaknya. Itulah hati Bapa untuk kita semua. Seburuk apapun hidupmu hari ini, sebesar apapun dosa yang pernah kau jalani, sekelam apapun jalan hidup yang pernah kita lalui, ketika kita datang kepada Bapa di surga, Dia akan menyambut kita apa adanya. Dia tidak akan pernah menolak. Dia tidak akan mereject kita. Dia akan menyambut kita dan mengatakan, anakku, aku sudah menunggu lama. Amin. Kebenaran pertama ini kiranya memotivasi kita. Tidak peduli seberapa jauh kita sudah tersesat, tidak peduli seberapa kelam jalan hidup yang pernah kita lalui, ingat, kita punya Bapa yang tangannya selalu terbuka bagi kita kapanpun kita datang kepadanya. Amin. Yang kedua, Bapa yang bagaimana yang kita punyai, saudara-saudara? Kita punya Bapa yang selalu tanggap dengan kita. Amin. Kita punya Bapa yang selalu tanggap, selalu respon dengan kita. Kita punya Bapa yang tidak pernah berkata sibuk dengan kita. Kita punya Bapa yang tidak pernah berkata receh dengan kita. Cuma doa begitu, tidak usah. Tidak pernah. Bapa kita adalah Bapa yang selalu menghargai apapun yang kita sampaikan kepadanya. Bapa kita adalah Bapa yang selalu mengupayakan yang terbaik kepada kita. Bapa kita adalah Bapa yang selalu berjuang untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari perhatikan ayat yang ke-9, saudara, sampai dengan ayat yang ke-10. Puji Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita membahas lebih dalam, saya ingin menjelaskan sedikit teks di dalam bagian ini. Ya, mintalah maka kamu pasti akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu pasti dibukakan bagimu. Ingat kata pasti. Jadi dalam bentuk bahasanya itu ada kata pasti di situ. Artinya apa? Begitu kita berdoa kepada Tuhan, begitu kita berdoa kepada Bapa di surga, kita tidak pernah mengakhiri doa kita tanpa hasil. Ingat prinsip firman Tuhan ini. Begitu kita berdoa kepada Tuhan, begitu kita mengadukan perkara kita kepada Tuhan, begitu kita menghadap Tuhan meminta pertolongan, kita tidak pernah mengakhiri doa kita dengan sia-sia atau dengan percuma. Kita akan mengakhiri doa kita pasti dengan hasil. Jadi dalam tata bahasanya disebutkan di situ, mintalah maka kamu pasti akan mendapat, diberikan. Carilah maka kamu pasti akan mendapat. Ketuklah maka pintu pasti dibukakan bagi. Contohnya di mana, saudara-saudara? Di dalam kitab Markus pasal yang ke-14. Seperti pada waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ini yang tadi malam di pemuda dibahas. Pada waktu Yesus mengajak murid-muridnya berdoa di Taman Getsemani itu, kondisi emosi Yesus sangat luar biasa. Hati Yesus, pikiran Yesus dipenuhi dengan rasa takut, gentar, sedih, dan seperti mau mati rasanya. Lalu dia berdoa kepada Bapa di surga. Ingat kata berdoa di sini apa? Bertukar pikiran, bertukar kehendak, bertukar ide dengan Bapa di surga.
Artinya apa? Pada waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, saudara bisa lihat ilustrasi tangan saya. Bapa di surga punya kehendak itu di sini. Yesus punya kehendaknya di sini. Artinya begini. Pada waktu Yesus berdoa, Bapa, jikalau mungkin. Kalau bahasa kita mungkin kalau ada cara lain untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya tanpa harus mati di atas kayu salib, please Tuhan izinkan aku melalui itu. Bisa dimengerti? Yesus mau kalau ada cara lain menyelamatkan manusia bukan tanpa salib, please izinkan aku lewat situ. Tapi ada kalimatnya, jangan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Apa kehendak Bapa di surga? Engkau Yesus aku utus ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Melalui apa? Melalui kematianmu di atas kayu salib. Barang siapa percaya kepadamu yang mati di atas kayu salib itu, dia beroleh pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Yesus maunya di sini. Bapa di surga maunya di sini. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus menaikkan hatinya kepada hati Bapa. Sehingga levelnya terkoneksi dengan hati Bapa. Kehendak Bapa, rencana Bapa diadopsi menjadi rencana dan kehendak Yesus. Apa yang terjadi setelah Yesus bersepakat dengan isi hati Bapa di surga? Di ayat 42 disebutkan, mari kita menyambut kematian. Paham di sini? Perubahan terjadi ketika hati kita selaras terkoneksi dengan hati Tuhan. Itulah yang dimaksud doa. Dan itu kata Tuhan pasti. Paham di sini? Yang kedua, saudara-saudara, mari kita perhatikan perintah Tuhan. Perintahnya di sini adalah meminta, terus mencari, terus mengetuk. 3M ya, sama kayak gereja kita kan ya. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, menghasilkan murid. Jadi apa perintah Tuhan di lembaga sini? Meminta, mencari, mengetuk. Titik. Siapa yang memberi? Siapa yang menyediakan? Siapa yang membuka? Bukan urusan kita. Urusan kita sebagai anak adalah meminta, mencari, mengetuk. Lalu yang akan memberi, yang menyediakan dan membukakan pintu, itu urusan Bapamu di surga. Itulah sebabnya teks kita hari ini yang di ayat 9 sampai 10 itu formanya adalah verb future indikatif pasif. Artinya, tugas kita minta. Titik. Habis minta, diam. Yang akan menyediakan itu sampai kepada kita itu Bapa kita di surga. Saya kasih ilustrasi. Anak saya nomor 1 kan kuliah. Setiap 6 bulan itu ada bayar namanya UKT, uang kuliah tunggal. Misalnya begini, Pak, besok kakak harus bayar UKT 2.500.000. Oke? Setelah ngomong sama papanya besok harus bayar uang kuliah 2.500.000, anak saya cari uang nggak? Coba tebak kira-kira anak cewek saya, kok tahu? Apa yang dilakukan anak saya setelah ngomong begitu? Balik kamar, terus main handphone, chatting, ngerjain tugas, kan begitu kan? Guling sana, guling sini gitu. Dia mikir cari uang nggak? Dapat dari mana? 2.500.000 ya, jualan apa gitu kan? Gadein apa? Gitu. Enggak kan? Tahu-tahu besok Kak ini uangnya untuk bayar. Paham? Itu yang dimaksud future indikatif pasif. Tugas kita cuma minta kepada Bapa. Bagaimana caranya memberi sama kita, itu bukan urusan kita. Jadi please jangan ambil urusannya Tuhan. Tugas kita mengetuk Tuhan, please bukakan pintu bagiku. Aku sekarang sedang menghadapi jalan buntu. Please Tuhan buka pintu untuk aku. Caranya bagaimana, lewat siapa, bukan urusan kita. Bapa punya urusan. Tuhan, aku cari pertolongan kepadamu karena kau jawabanku, karena kau lah yang kuperlukan dan kepadamu ada semua yang kuperlukan. Urusan Tuhan menyediakan pertolongan dari mana itu bukan urusan kita. Itu urusannya Bapa di surga. Tentunya teman-teman masih ingat, waktu saya ada pelayanan ke Jogja, Ibu Gembala itu ternyata punya doa.
Doanya tuh sederhana karena berkaitan dengan kejadian nyata hari itu. Hari itu seperti biasa ibu gembala datang ke sekolah anak saya nomor 2. Lalu waktu bayar uang SPP, pihak tata usaha itu bilang begini, Bu, hanya bayar 1 bulan, katanya gitu. Istri saya kaget, kan biasanya 1 bulan. Lalu orang TU-nya bilang begini, Bu, untuk bulan ini bukan 1 bulan, tapi harus bayar 2 bulan plus uang perpisahan plus uang buku. Waduh, langsung kayak badan itu tiba-tiba ringan gitu, melayang. Waduh, duit dari mana ini? Karena membayangkan kayak ibu-ibu pasti pintar matematika kan? Kalau disebutin gitu matematikanya jalan nggak? Wah, langsung jalan itu, langsung jalan. Jadi ada uang SPP 2 bulan, ada uang buku, uang perpisahan, itu banyak sekali. Ibu gembala tidak cerita sama saya. Jadi saya nggak tahu cerita itu. Yang saya tahu, saya dapat kabar gembira dari teman saya. Dia WA saya, bro, apa kabar? Jawaban saya selalu gampang, tetap semangat. Saya bilang gitu ya, tetap semangat merintis, tetap semangat cari jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Lalu teman saya itu bilang gini, bro, aku ada berkat. Aku minta nomor rekeningnya. Oh ya puji Tuhan, haleluya, sekarang aku tak kasih. Saya hafal betul nomor rekening itu. Saya kasih dia, bro, ini nomor rekeningku ya. Gitu saya kirim. BCA atau nama Simon Supriyadi kirim. Nah, habis itu ya kayak saya ada kegiatan, ikut seminar dan segala macamnya. Sambil seminar, 10 menit kemudian saya cek. Ada masuk uang. Saya langsung kirim sama teman. Bos, saya bilang dia, bos terima kasih ya berkatnya ya, luar biasa. Ini menjadi benih untuk pelayanan saya. Udah masuk ya sama stafku. Udah kok cepat sekali. Nah, thank you pokoknya, thank you gitu kan. Saya senang dapat berkat Tuhan. Artinya bisa makan enak, ya toh? Nah, lalu saya print screen itu transferan. Saya kirim ke Bu Gembala. Saya bilang, "Tiang, ada berkat Tuhan." Saya akan panggil Bu Gembala kan sayang kan? Tiang. Yes. Ya, begitu dari pacaran begitu memang panggilannya nggak bisa berubah. Ya. Kalau pasangan panggil istrinya kan Dok gitu. Atau Mbok gitu, jangan. Kalau saya yang ya, ini ada berkat Tuhan. Lalu apa yang dijawab oleh Ibu Gembala? Dia bilang gini, puji Tuhan, tepat waktunya dan ini bisa mencukupi kebutuhan hari ini. Amin. Posisi saya sudah tidak bekerja. Posisi nggak ada yang transfer ke rekening saya setiap bulan ada. Tugas kita hanya meminta, mencari, mengetuk. Urusan memberi, menyediakan, membukakan pintu, itu urusan Bapa di surga. Amin. Amin nggak sih ini? Amin. Amin ya. Paham? Saya kasih contoh. Mau kesaksian lagi? Satu lagi. Ini sebenarnya agak malu saya cerita, tapi nggak apa-apa saya cerita. Biar ibu bapak imannya terbangun. Jadi pada waktu di bulan April itu, ketika saya sedang bergumul untuk resign dari bekerja, saya tuh bergumul, aduh Tuhan, ini bagaimana ya? Aku ini bener nggak Tuhan menghendaki aku untuk full time dan meninggalkan pekerjaan? Akhirnya matematika saya sebagai suami jalan. Tuhan, setiap bulan ada gaji sekian. Ini bisa mengcover kebutuhan ini, dan ini. Kalau aku nggak bekerja, berarti kan nggak ada ini. Terus dari mana? Gitu ya. Aduh, kalau dari jemaat gimana ya? Terus panjang lagi ceritanya. Lalu saya menggunakan cara saya. Saya ngobrol-ngobrol sama Rido itu, teman kita Rido, Dok. Gojek gimana tuh? Gojek. Grab gimana tuh? Bagus Pak, bagus gini. Ya udah. Akhirnya saya ngeplay Gojek. Grab. Saya ngeplay. Saya bukan aplikasi, saya kirim data-data Gojek. Nggak di-approve, saudara. Katanya lagi tutup. Ke Gojek nggak ditutup, ke Grab nggak ditutup. Wes pokoknya bagaimana ya Tuhan, terserahlah Tuhan. Pokoknya terserah Tuhan. Saya putuskan resign. Dan apa yang terjadi? Sampai hari ini kami masih tetap bisa makan 3 kali sehari. Berarti puji Tuhan kan?
Berkat Tuhan banyak nggak? Iya. Banyak. Kemarin saya di WA dari Gojek. Silakan datang ke kantor bawa dokumen resmi. Mau diproses. Saya pergi ya? Apa kata Tuhan kalau saya pergi? Memangnya saya kurang. Bisa dimengerti saudara? Jadi cara Tuhan menolong kita itu nggak perlu kita pikirkan. Pintu yang dimana yang akan dibuka tidak perlu kita pikirkan. Bagaimana cara dia memberi nggak perlu dipikirkan. Ada saja. Ada saja. Tiba-tiba istri saya itu dibilang gini, "Bukan, anak-anak di rumah." Ada. Maksud dia tuh ngambil sakunya, titip uang jajan untuk Petra. No. Uang jajan untuk Petra. Yang makan siapa? Papanya, mamanya, kakaknya, abangnya, dan Petra. Tapi judulnya untuk Petra. Begitu. Maka ini untuk anak saya kuliah, ya kan? Dikasihnya untuk Kesia. Tapi begitu sudah diterima oleh bapaknya, untuk Kesia kah? Iya. Tapi habis itu Kesia, ada papanya, ada mamanya, ada adik. Itu cara Tuhan memelihara. Dan kita menikmati itu. Tugas kita adalah di ayat 2 dan 3. Memuliakan nama Tuhan, tunduk pada pimpinan Tuhan, mengerjakan firman Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak kita tuh bagaimana sih? Dia bukan hanya Bapak yang tangannya selalu terbuka. Dia bukan hanya Bapak yang selalu meresponi setiap doa-doa kita. Tapi dia adalah Bapa yang selalu memberi yang terbaik bagi kita. Perhatikan ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-13. Mari ya kita saudara-saudara, ayat bagian ini kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Pertanyaan saya waktu saya diskusi bagian dengan Ibu Gembala, apa ya maksudnya? Kok kita minta terus justru diberikan Roh Kudus? Apa maksudnya? Nah ternyata saudara-saudara, ayat 13 ini merupakan ayat opositnya, pertentangannya dari ayat yang kelima. Kalau ayat yang kelima itu, dia harus mempermalukan dirinya terlebih dahulu, datang ke rumah temannya malam-malam, mengganggu temannya dan berkata, "Please tolong aku." Karena sikapnya yang tidak tahu malu itu baru ditolong. Betul di situ? Tapi di ayat 13 itu Bapak kita nggak perlu kita model yang seperti itu. Bapak kita justru diberikan, "Aku memberikan kepada kamu Roh Kudus." Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus sebagai pemberian yang terbaik dari Bapa? Mari kita baca Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat 26 sampai dengan 27. Kita baca pelan-pelan bagian ini dan saya rindu ini sungguh-sungguh akan boleh mengubah dan menghiburkan kita. Roma 8 ayat 26 sampai dengan 27. Kondisi kita ayat 26 itu sedang kuat atau sedang lemah? Lemah. Makanya kita di pemuda itu ada istilah, ketika kamu lemah maka kamu kuat. Gitu ya. Perhatikan, kondisi ayat 26 itu kita semua pada waktu lemah. Oke. Pada waktu lemah disebutkan kita tidak tahu bagaimana berdoa karena kita sudah tidak berdaya. Tapi perhatikan teks selanjutnya bagian ini, ya. Tetapi Roh Kudus sendiri apa di sana? Berdoa untuk kita kepada Allah. Roh Kudus kita suruh dulu berdoa untuk kita atau tidak? Dalam bagian ini. Saya ulang lagi. Roh Kudus itu kita dulu, please Roh Kudus berdoa kepada Bapa.
Atau Roh Kudus inisiatif. Begitu lihat kita punya kelemahan, kita punya beban yang begitu berat, Roh Kudus langsung berinisiatif berdoa kepada Tuhan. Mana yang benar? Yang kedua, Roh Kudus berinisiatif langsung. Ketika Roh Kudus melihat kita anak-anak Bapa di surga ini sedang mengalami kelemahan, sedang berbeban berat, sedang mengalami jalan buntu, sedang tidak berdaya, tanpa kita minta, Roh Kudus langsung berdoa kepada Bapa di surga. Inilah yang disebutkan pemberian terbaik dari Bapa di surga. Kalau dalam bahasa kita, kalau saya punya istilah begini, begitu Roh Kudus tahu kondisi kita krisis, kondisi kita tidak berdaya, kondisi kita tidak mampu, kondisi kita benar-benar membutuhkan pertolongan, Roh Kudus langsung mengeluarkan sinyal SOS-nya kepada Bapa di surga dan berkata, Bapa, ini anakmu yang bernama Simon ini butuh pertolongan, please segera bertindak. Tanpa kita minta. Inilah pemberian terbaik dari Bapa di surga. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya rindu kita semua memegang kebenaran ini. Kepada kita yang sudah percaya kepada Yesus, diberikan yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus dalam kitab Roma bukan hanya tujuannya untuk memenuhi kita dengan kasih Bapa di surga, tapi dalam Roma pasal yang ke-8 itu pula Roh Kudus akan berdoa bagi kita. Dengan kata lain, jangan pernah takut dalam menghadapi hidup ini. Jangan pernah rasa gentar dengan apa yang harus kita hadapi. Karena apa? Sesulit apapun jalan hidup yang harus kita tempuh, segelap apapun perjalanan yang harus kita hadapi, kita tetaplah punya terang hidup yaitu Tuhan di dalam Yesus Kristus melalui karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau Bapa di surga, Roh Kudus melihat kita tidak mampu, tanpa kita minta pun Dia akan turun tangan untuk menolong kita. Dia berdoa kepada Bapa di surga untuk keluhan-keluhan kita yang tidak dapat kita sampaikan kepada Dia. Amin. Kasih tahu kiri kanannya, tetap semangat. Ya, ini depok. Amin. Opung, tetap semangat. Pak Okta, tetap semangat. Amin. Kita tidak pernah sendiri. Dan pun kalau kita berdoa nggak bisa, saudara pernah punya pengalaman seperti saya? Saking beratnya masalah, saking bingungnya, saking waduh nggak tahu harus bagaimana. Cuman kita bisa berkata, oh Tuhan, tolong saya. Pernah begitu? Doni pernah lihat saya berdoa seperti itu. Oh Tuhan, tolong saya. Oh Yesus. Biasanya itu lagi banyak masalah atau sedikit masalah itu? Saking banyaknya nggak tahu bagaimana ngomongnya gitu loh. Dan ingat kata firman Tuhan Roma pasal 8 ayat 26-27. Roh Kudus langsung turun tangan berdoa untuk kita. Apa yang perlu kita takutkan sekarang? Kalau Tuhan sendiri udah berdoa untuk kita, siapa yang bisa nolak lagi? Amin. Jadi doa Bapa kami ini mengajarkan kepada kita, be brave. Jadilah anak-anak Tuhan yang perkasa, jangan cengeng. Fokus kita mengerjakan apa yang memuliakan nama Tuhan. Apa yang dikehendaki, berjalan dalam rencananya. Urusan diberkati, urusan keamanan, urusan apapun sudah dijamin oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, tolong kami semua, supaya mulai malam hari ini, kami boleh hidup sebagai anak-anak Allah yang Maha Kudus. Sehingga kami tidak lagi fokus dengan hal-hal daging kami, karena semuanya itu pasti akan Tuhan persediakan bagi kami yang mengasihi Engkau. Tolonglah kami untuk fokus kepada apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Tolonglah kami supaya kami tunduk dan taat kepada pemerintahan-Mu, dan dengan rela hati untuk berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Karena dengan cara demikianlah ya Tuhan, kami akan menjadi saksi-saksi Kristus yang baik. Kiranya Roh-Mu yang kudus menopang dan memelihara kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.